Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, rekan-rekan mahasiswa, para subscriber, para viewer, dan para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam seri Sosiologi Agama dunia online. Saya Bab. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang teori agama karma, ya, teori agama karma. Di satu figur yang sangat kontroversial ya di dalam perbincangan di kalangan agamawan maupun di kalangan dunia akademik ya, karena ini dua orang yang memang merambah di dua bidang ini, yakni bidang akademik dan sekaligus bidang aktivisme, terutama yang sangat kontroversi statement beliau ini tentang agama sebagai candu. Religion is opium ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang teori-teori agama dalam perspektif karma tadi seperti apa, sehingga kemudian nanti kita bisa melihat dari segi dan melakukan diskusi tentu saja terhadap pikiran-pikiran oleh karma tadi. Ya, saya akan mendahului dengan pada saat realitas yang terjadi ketika saya sedang melakukan studi, terutama S1 dan S2, itu pada waktu masih Orde Baru. Saya studi S1 ya, masih Orde Baru waktu itu sedang masih ada gitu. Karena ketika saya selesai S1 itu tidak lama kemudian Orde Baru pun tumbang oleh reformasi. Nah, saya cerita pengalaman saya pada saat saya misalnya S1 itu sebenarnya kita tidak memiliki kendala apapun dalam hal terkait referensi untuk mendapatkan sumber-sumber rujukan terkait dengan pikiran-pikiran karma atau bahkan sosialisme dan komunisme. Meskipun ada larangan dalam TAP MPR tahun 65 tentang pembubaran Partai PKI, beserta ajaran-ajarannya, masuk juga Marxisme, Leninisme, komunisme, dan sebagainya. Tetapi dari segi referensi ilmiah, dari segi kebebasan ilmiah, itu memang relatif tidak ada kendala ya. Jadi kita bisa mengakses, bisa mendapatkan sumber-sumber terkait dengan pikiran-pikiran kiri dari Marx-nya ataupun dari perspektif yang ke kiri yang lainnya. Bahkan kemudian ada seorang agamawan atau rohaniawan kita yang kebetulan berasal dari bangsa yang sama, dari Karl Marx, maksudnya dari negara yang sama, ini dari Jerman, yakni Romo Magnus Suseno. Beliau itu bahkan menerjemahkan tulisan Karl Marx itu dalam bahasa Indonesia. Dan itu waktu itu saya membaca tulisan beliau karena saya asumsinya ingin mendapatkan bagaimana orang Jerman sendiri membaca pikiran-pikiran tentang seorang Karl Marx. Dan dilalah itu berasal dari seorang agamawan dari saudara-saudara kita Katolik yang meskipun beliau sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, tapi beliau adalah berasal dari Jerman. Jadi saya berharap dengan tentu saja Romo Magnus Suseno dengan latar belakangnya memiliki sensitivitas kebahasaan dan sensitivitas budaya, karena bagaimanapun menerjemahkan itu kan bukan soal mengalih bahasakan, tapi ada nggak memiliki sensitivitas kebahasaan dan kesensitivitas budaya. Dan saya kira Romo Magnus itu memiliki duanya. Dia secara bahasa dia memiliki dan mengetahui dan membesarkan, dan bahasa ibunya adalah bahasa Jerman sama seperti Karma, dan secara budaya dia juga berasal dari budaya Jerman, rasnya Eropa ya. Dan saya kira itu, saya berharap mungkin saya akan bisa mendapatkan satu pikiran yang lebih utuh tentang Karl Marx, berbeda dengan buku-buku terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris mungkin, karena orang kan belum tentu memiliki sensitivitas seperti Romo Magnus tadi. Nah itu intinya, bahwa tidak ada kendala dari segi
kepustakaan, dan kita relatif diberikan kebebasan dalam studi akademik. Bukan hanya akademik ya, kalau kita mau mengakses buku itu membeli buku itu mudah sekali. Waktu itu saya di Jogja dan kami menjadi pusat permainan atau apa namanya sumber-sumber referensi utama kami itu ada di shopping center ya. Di sana banyak sekali buku-buku tentang Marx dan lain sebagainya. Buku apa saja sudah banyak di sana karena memang di sana sumbernya buku ya. Jadi pikiran apa namanya Marx itu mudah kita untuk cari. Jadi memang teman-teman di Jogja itu memiliki berkah ya karena ada shopping center pusat pembelian buku. Dan waktu saya di Malaysia itu ada teman bercerita bahwa dia secara reguler itu ke shopping center Jogja itu membeli buku karena buku-buku di sana banyak sekali ya, lebih lengkap mungkin bayangan dia, dan bukan hanya lebih lengkap, mungkin dari lengkapnya mungkin sama seperti Malaysia, tapi dari segi harga lebih miring. Jadi dia bilang kalau saya ke Indonesia itu saya biasa beli 4-5 juta itu udah dapat banyak buku tuhan gitu. Makanya kalau di sini bukunya lebih mahal. Jadi shopping center Jogja itu menjadi ikon akademik, ikon intelektual untuk Jogja. Bahkan bukannya Jogja, ternyata sudah di Asia Tenggara ya. Teman-teman kita dari Malaysia waktu saya berada di Universitas Universitas Malaysia ya. Waktu itu saya bertemu dengan seorang yang bercerita tentang itu karena dia tahu saya berasal dari Jogja waktu itu saya cerita. Nah, kemudian kita akan bercerita tentang sejarah Marx ya. Kenapa Marx itu punya pandangan yang amat antipatik ya, atau sangat tidak empatik terhadap agama ya. Itu tidak lepas dari latar belakang kehidupan dan pengalaman pergaulan dari seorang Karl Marx ya. Pertama, dia ada satu peristiwa yang mungkin akan sangat mempengaruhi pandangan seorang Marx tentang agama adalah ketika dia misalnya waktu kecil. Bagaimana kemudian ketika kepindahan orang tuanya ke suatu wilayah di Jerman, waktu itu belum bernama Jerman seperti sekarang ini, waktu itu namanya Prusia, suatu wilayah Prusia, di mana waktu itu wilayahnya banyak dianut mayoritas beragama Kristen. Lalu kemudian seorang Karl Marx akhirnya melihat bapaknya kemudian mengganti agamanya menjadi agama Kristen. Padahal Marx dan keluarga ini adalah berasal dari keluarga Yahudi. Kakeknya itu bahkan pendeta Yahudi. Dari situ kemudian Marx menyimpulkan agama itu bukan produk langit. Agama itu adalah produk kepentingan manusia. Jadi seakan-akan Karl Marx kecil itu sudah melakukan kontemplasi atau sudah berpikir, ini membentuk pikirannya ketika pengalaman ini membentuk pikirannya tentang agama. Image tentang agama itu dibentuk oleh pengalaman masa kecilnya tadi. Oh, bapak saya kalau begitu mengganti agamanya mudah saja karena memang untuk kepentingan ekonomi bapak dan keluarganya, karena bapaknya berposisi sebagai pengacara dan pindah di wilayah yang memang mayoritas agama Kristen. Lalu dia untuk supaya survive usahanya tadi, maka dia melakukan perpindahan agama. Di situ berarti kalau agama itu bukan sesuatu yang orisinal, agama itu dia berbalut kental dengan kepentingan manusia. Dan itu yang menjadi tintah awal dalam membentuk image seorang Marx terhadap agama. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dia juga bergaul dengan Angel. Valery Angel ini adalah seorang anak usahawan ya, dan kemudian dia banyak sebenarnya melakukan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Ya. Sebelum Karl Marx tadi dia sudah melakukan analisis dan dia banyak. Tapi kemudian ketika bertemu dengan Karl Marx, mereka secara intens mengamati kehidupan yang ada di industri-industri yang ada terjadi ketika itu, bagaimana hubungan industri antara kaum kapitalis dengan kaum buruh dan lain sebagainya, sehingga ini akan memunculkan satu asumsi yang negatif tentang agama ketika misalnya Marx mencatat agama itu tidak menjadi solusi terhadap ketidakadilan sosial yang menurut Marx terjadi pada waktu itu, karena kemudian kelas-kelas itu membuat hubungan antar kelas itu menjadi eksploitatif, di mana kelas kaum kapitalis, pemilik modal, kaum borjuis itu mengeksploiter kaum buruh, kaum pekerja. Dan ketika kemudian agama tutup mata terhadap ini, karena apa? Karena agama ketika itu menikmati
menikmati privilege dari keberadaan kaum kapitalis tadi, karena penyumbang terbesar dari rumah-rumah ibadah di Eropa ketika itu adalah mereka ya dari kalangan kapitalis tadi ya, sehingga kemudian nggak mungkinlah pimpinan-pimpinan agama pada waktu itu menganjurkan sebuah atau melakukan kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam proses produksi di industri-industri ketika itu. Paling banter kemudian kaum agamawan ini ketika ada ya kaum buruh yang kemudian mengadu atau mengeluh menenangkan ya ini yang disebut oleh fatwa yang adiktif kata si Karnak ya, fatwa yang membuat orang mabokkan, fatwa-fatwa yang alienatif, karena harusnya ketika orang mengalami sebuah persoalan ada ketidakadilan maka orang harus fight melawan ketidakadilan itu, apakah dengan melakukan protes atau melakukan pengerahan massa atau bahkan mungkin kata Karmak itu melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial tadi. Tapi kemudian kaum agamawan itu menenangkan mereka, sudahlah ini anggap saja ini bagian dari rencana Tuhan, kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, nanti di surga kamu akan mendapat kebahagiaan, kekayaan yang sesungguhnya. Nah ini yang terjadi, dan Mark mencatat ini adalah semacam perselingkuhan dari kaum agamawan dengan kaum kapitalis. Jadi mereka menikmati privilege yang mereka dapatkan dari kaum kapitalis, dan kaum kapitalis juga mendapatkan privilege dari kaum agamawan, karena kemudian mereka status mereka menjadi tidak dipertanyakan ya, jadi satu struktur sosial yang menurut Karmak tidak adil jadi itu telah diamankan oleh kaum agamawan ya, karena terjadi hubungan simbiosis mutualisme di antara kedua unsur-unsur ini. Jadi ini akan membentuk image seorang Karmak terhadap agama. Nah, itu yang kita cerita tentang sejarah Karmak, dan kita tahu bahwa sebenarnya bahwa komunisme ini yang kemudian berkembang kemudian upah pikiran-pikirannya sehingga kemudian menginspirasi lahirnya komunisme, bahkan komunisme internasional ya, karena mereka berharap bahwa dengan melakukan bahwa orang-orang kaya itu tidak akan mungkin mau menyerahkan kenikmatan yang selama ini mereka dapatkan di dalam sebuah sistem sosial yang menindas tadi, kalau tidak dilakukan sebuah perlawanan, atau dalam bahasanya karena itu harus dilakukan revolusi supaya apa? Supaya terjadi masyarakat tanpa rasa, masyarakat tanpa kelas, jadi sama rata sama rasa, kan begitu. Itu yang disebut dengan utopia. Kalau pengkritik Karmak itu kan disebut dengan utopia. Utopia seorang Karmak membayangkan sebuah masyarakat tanpa kelas. Padahal sebuah kelas-kelas dan penggolongan-penggolongan itu bagi mereka adalah sebuah keniscayaan. Tidak akan manusia bisa dilihat secara rata ya, dan lain sebagainya. Maka dan kita tahu sendiri bahwa pikiran-pikiran Karmak ini sempat kemudian menginspirasi banyak ya, terjadi dalam sejarahnya itu perang dingin ya antara blok timur dan blok barat. Blok timur yang pro komunisme, barat yang pro kapitalisme, dan kita tahu kemudian sejarah menunjukkan Uni Soviet yang begitu kuat ketika itu menjadi kompetitor atau lawan tanding luar biasa dari Amerika, negara superpower waktu itu. Waktu itu ada superpowernya, ada Uni Soviet dan ada Amerika. Uni Soviet adalah representasi dari blok komunisme, sementara Amerika adalah representasi dari blok kapitalisme. Dan kita tahu pada akhirnya dalam sejarah pada tahun 1991 Uni Soviet, negara yang sangat besar itu, kemudian hancur dan berkeping-keping menjadi beberapa negara. Ada Rusia, ada Uzbekistan, kemudian ada macam-macam negara yang muncul yang dari Uni Soviet tadi ya, hingga kemudian menjadi beberapa negara. Ada yang ke Islam seperti Azerbaijan atau Turkmenistan dan lain sebagainya. Ada yang karena wilayahnya beririsan dengan wilayah yang sangat banyak dan luas sekali, ada yang beririsan dengan Islam biasanya, kemudian akhirnya
menjadi negara yang mengembangkan Islam dan lain sebagainya, atau yang menjadi inspirasinya Islam, atau negara yang lain juga banyak, sehingga kemudian Soviet yang begitu luar biasa tumbang pada tahun 1991. Kemudian juga di Berlin tahun 1809 itu sebelumnya sudah dihadoli oleh Berlin. Jadi Jerman itu dibagi dua, Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur itu adalah bloknya komunisme, sedangkan Barat itu ya bersebelahan kapitalisme. Jadi kemudian ketika tumbang tembok Berlin tahun 89 ini memiliki efek multiplier effect, ya, efek domino terhadap seluruh negara-negara komunisme, termasuk juga pada akhirnya dalam hanya waktu 2 tahun itu merubuhkan negara besar simbol dari komunisme, yakni Uni Soviet. Dan Cina waktu itu belum menjadi sebuah negara dan kekuatan yang begitu besar seperti sekarang ini. Dan Cina sendiri sebenarnya sudah bukan lagi negara komunisme dalam artian dari segi saat ini, dari segi ekonominya, ya. Mereka juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, ya. Sejak Deng Xiaoping itu mengumandangkan reformasi itu pada tahun 78, maka kemudian Cina itu mulai pelan-pelan membangun, dan sekarang kita tahu seperti sekarang ini dia menguasai ekonomi, ya. Secara politik dia adalah negara komunis, tapi secara ekonomi dia sudah negara kapitalis dan sebagainya. Di sama rata, sama rasa itu kan sebenarnya tidak terjadi juga dalam konteks Cina. Kita tahu orang terkaya di Cina misalnya Alibaba, yang punya Alibaba itu, ya, Jack Ma itu kan luar biasa sekali kekayaannya. Tapi ada juga orang yang miskin dan sebagainya. Kalau utopianya Karl Marx itu masyarakatnya tanpa kelas, jadi semua sama rata, sama rasa, semua dimiliki bersama, dan itu yang disebut dengan utopia. Dan memang itu ternyata betul-betul utopia, tidak mungkin dan tidak akan terjadi, bisa direalisasikan, karena keberbedaan itu adalah sesuatu keniscayaan, seperti sebuah jari kita. Jari kita ini memang tidak ada yang sama panjang dan pendeknya, justru dengan tidak sama dan tidak ratanya ini dia bisa fungsional. Tapi ketika kemudian ini semua sama rata semua, maka kemudian fungsi tangan dan jari ini tidak bisa bersifat maksimal, karena tadi hanya mengandalkan kesamaan. Dan sama seperti yang terjadi dalam masyarakat yang mendorong supaya semua sama rata dan sebagainya. Meskipun kita harus akui bahwa kita harus juga menghargai pikiran-pikiran tentang keadilan sosial, yaitu juga sesuatu yang penting untuk agar bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga merupakan pemerataan dan keadilan sosial. Nah, ini para pemirsa yang berbahagia. Nah, apa yang menjadi dasar dari pikiran Karl Marx? Ini adalah yang disebut dengan materialisme. Jadi ada istilah materialisme historis, ya, bahwa sejarah-sejarah itu adalah sejarah yang terkait dengan perebutan atau pertentangan materi, ya, sumber-sumber materi dan lain sebagainya. Maka kemudian sejarah bagi Marx adalah seperti itu, suatu konflik tentang materialisme dan lain sebagainya, hingga kemudian perang-perang juga sebenarnya seperti itu dan sebagainya. Dia percaya terhadap materialisme historis. Tapi dalam konteks ini kita akan melihat materialisme dalam hal yang agak berbeda dimensinya, ya. Pertama adalah materialisme kritik terhadap filsafat idealisme Hegel, ya. Jadi ketika Marx pindah ke Universitas Berlin, di sanalah kemudian dia mengakses pikiran-pikiran Hegelian tentang idealisme tadi. Jadi dalam pikiran Hegel bahwa apa yang terjadi di alam raya ini atau materi ini tidak begitu penting, tapi yang lebih penting adalah bahwa di balik ini, kalau dalam bahasa Islam itu adalah ayah. Ya, adalah tanda inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya pergantian siang dan malam, wa ikhtilafil laili wan nahar wala ayah, ya, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sebenarnya adalah ayah, tanda. Tanda apa? Ulil albab, tanda bahwa ada sebenarnya yang mengatur ini. Ada yang alam di balik keteraturan alam semesta ini materi-materi yang terkait dengan alam semesta, termasuk juga planet-planet ini, kenapa kemudian bisa berputar sesuai dengan orbitnya? Berarti ada satu kekuatan, the supreme being, ada satu the ultimate
power yang menguasai dunia ini sehingga bisa alam ini berputar sesuai dengan planet-planet ini berputar sesuai dengan orbitnya. Ini menunjukkan bahwa ada satu kekuatan yang mengatur ini semua sehingga kemudian, nah ini yang disebut dengan filsafat idealis. Ya. Maka kemudian Hegel menumpukan pikirannya pada yang tadi, pikiran-pikiran tentang idealistik tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik terhadap oleh Karl Marx. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ini justru yang jauh lebih penting adalah materialisme. Materialisme itu adalah yang paling utama. Jadi lupakan dan kesampingkan hal yang bersifat idealistik. Karena menurut Marx, sejarah manusia ketika pertama kali itu muncul, maka yang paling penting adalah hal-hal yang terkait dengan sandang, pangan, papan. Itu adalah yang dipikirkan oleh kaum primitif dulu. Dia yang namakan kaum primitif, komunis primitif ya. Ketika ini yang menjadi pikiran utama. Jadi hal yang terkait dengan materi, bukan hal yang terkait dengan siapa pencipta lain dan sebagainya. Manusia dalam bayangan manusia primitif dulu yang menjadi pikiran ini bagaimana dia bisa survive ya di alam ini, bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan apa yang mereka pakai dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan basic need itu menjadi hal penentu ya. Dan di dalam bayangan map itu, di dalam masyarakat berburu misalnya, itu mereka melakukannya itu secara sukarela ya. Jadi sukarela ya. Jadi dalam masyarakat yang idealistik menurut dia, walaupun dia menolak idealisme, tapi dia juga mengasumsikan atau mengandengkan ada sebuah masyarakat idealistik, ini komunis primitif tadi, yang dia lihat di situ di mana masyarakatnya itu terjadi division of labor, pembagian kerja ya, ada yang ya suka suka memiliki kemampuan untuk membuat jaring misalnya dalam masyarakat berburu, itu mereka membuat jaring. Yang suka untuk membuat boat atau perahu, buat perahu. Lalu kemudian mereka bersepakat untuk supaya soal-soal yang terkait dengan sandang, pangan, papan ini bisa teratasi dengan melakukan kolaborasi hidup bersama. Oh nanti saya punya jaring, kamu punya boat, mari kita berkolaborasi supaya bisa menghasilkan tangkapan yang baik, tangkapan yang banyak bisa menghidupi kehidupan kita hari ini. Atau mungkin bisa berkolaborasi untuk bisa misalnya untuk terkait dengan pakaian dan lain sebagainya. Oh kamu punya apa misalnya? Oh saya punya daun-daun, atau kamu punya keterampilan untuk memintal dan lain sebagainya. Jadi itulah masyarakat idealistik dalam pandangan seorang komunis, dalam pandangan seorang Karl Marx ya. Jadi dia ini tipikal ideal tipik masyarakat menurut dia. Jadi semua melakukan itu secara sukarela. Ya. Itu melakukan secara sukarela. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini menjadi kendala juga kita ini. Jadi saya berkali-kali sudah mendapatkan sebentar ya.